Halo, apa kabar Triona? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Ini tadi dari mana? Tadi dari rumah. Oh, lancar ya perjalanan ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Triona. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, kalau hari ini kita akan konseling tentang masalah kamu yang fobia. Kan katanya kamu fobia sama cicak ya? Ya, Oke. Sebelumnya Triona sudah pernah melakukan konseling? belum. Oh, belum. Oke, jadi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien atau konselinya, yang mana di sini konselor membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi untuk penyelesaian masalahnya sendiri itu tetap dilakukan oleh konselingnya sendiri ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan proses konseling, saya ingin tanya-tanya dulu dengan Triona, apa kegiatan Triona sekarang? Misalnya sekarang lagi sibuk belajar, sekolah atau apa? Belajar. Oke, berarti sekarang lagi sibuk belajar ya. Oke, sekarang Triona kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 MTS. MTS. Oke. Oke, gimana? Kira-kira udah relax, udah siap untuk melakukan proses konseling? Oke, kalau gitu saya mulai dari pertanyaan dasar. Di sini kan Triona takut sama cicak, terus memiliki rasa yang sangat geli terhadap cicak, sangat takut dengan cicak. Kira-kira nih, kapan pertama kali Triona ini takut dengan cicak? Waktu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Boleh nggak kakak minta ceritain gimana sih awal pertama kali kamu itu takut cicak? Pertama tuh waktu tuh malam tuh saya tidur. Terus tiba-tiba tuh ada cicak jatuh, terus masuk ke dalam pakaian saya. Dari situ saya tuh takut tuh sama cicak. Geli. Oke, jadi karena kamu lagi tidur, terus tiba-tiba ada cicak jatuh, terus kamu ketakutan. Jadi dari sejak itu kamu langsung takut sama cicak ya. Kira-kira nih, kalau misalnya kamu cuma melihat gambar cicak aja, gitu kamu takut nggak? Tak terlalu sih, cuma kalau pas lihat langsung cicaknya tuh, itu. Mungkin kalau misalnya cuma lihat gambarnya, mungkin kamu langsung teringat-ingat soal kejadian kamu itu ya. Oke. Kalau misalnya gini, kamu lihat cicak nih, terus kira-kira kamu takutnya tuh dari jarak yang jauh gitu, kamu udah takut nggak sama cicak kira-kira? Jaraknya kalau pas takut sama cicak tuh nggak terlalu jauh gitu. Oh, berarti yang kalau udah lihat cicak tuh kayak takut gitu ya, kayak rasanya tuh kayak geli, merinding gitu. Ya. Oke, kalau misalnya nih sekarang kakak minta kamu untuk membayangkan sebuah gambar cicak, kira-kira apa yang kamu rasakan? Coba sekarang kamu bayangkan ada cicak yang lagi di depan kamu bayangkan coba. Apa yang akan kamu apa yang kamu rasakan? Merinding gitu sama cicak. Oh, merinding ya, takut, rasa takut yang sangat berlebihan gitu. Coba kamu bayangkan cicak itu sedang berada di tangan kamu. Apa yang kamu rasakan? Geli. Takut. Oke. Nah, sekarang coba kamu tarik nafas dulu. Tarik nafas melalui hidung, tahan, lalu buang dari mulut. Oke. Sekarang kakak minta kamu untuk relax, untuk tenang. Sekarang kakak ingin minta lagi kamu untuk membayangkan kalau cicak itu adalah sebuah hewan yang kecil yang tidak menakutkan. Bisa? Oke, pelan-pelan ya. Kamu tarik nafas lagi.
Tarik nafas melalui hidung, tahan, buang melalui mulut. Oke, relax. Kamu tenangkan dulu. Coba kamu pikirkan bahwa cicak itu hanya sebuah hewan kecil yang tidak menggelikan. Dia hanya lewat-lewat di tembok rumah kamu, atau dia juga tidak akan menyakiti kamu atau menggigit kamu atau bahkan akan melukai kamu. Coba kamu bayangkan hal yang seperti itu. Kamu bayangkan bahwa dia ini bukan hewan yang menjijikkan, bukan hewan yang menggelikan kamu. Dia hanya hewan yang kecil. Bisa? Susah. Oke, pelan-pelan, nggak apa-apa. Tarik nafas lagi. Oke, tarik nafas melalui hidung, tahan, buang melalui mulut. Oke, kamu harus tenang, kamu harus buang pikiran kamu tentang cicak itu merupakan hewan yang menggelikan. Kamu harus bisa menganggap bahwa cicak itu merupakan hewan yang kecil yang tidak akan menyakiti kamu. Coba kamu bayangkan bahwa cicak itu merupakan hewan yang kecil dan tidak menyakiti kamu. Coba kamu bayangkan bahwa ada cicak yang sedang ada di dinding, lalu dia hanya sekedar lewat saja. Dia tidak menyakiti kamu. Bisa? Oke, bagus. Apakah dalam bayangan kamu itu cicak itu mengganggu kamu? Tidak, bukan. Kamu bayangkan bahwa cicak itu hanya sekedar lewat, dia tidak akan menyakiti kamu, walaupun misalnya dia berada di dekat kamu, tapi dia hanya sekedar lewat. Dia tidak akan menggigit kamu atau bahkan melukai kamu sampai kamu berdarah, itu tidak. Bisa kamu membayangkan itu? Oke, bagus. Baiklah, kalau begitu sekarang coba kamu tarik nafas lagi. Tarik nafas melalui hidung, tahan, buang melalui mulut. Oke, bagus. Sekarang kakak minta kamu bayangkan, kamu luangkan hati kamu fokuskan kepada satu hal. Kamu pikirkan bahwa cicak itu bukan merupakan hewan yang menggelikan maupun yang mengerikan. Oke, bisa kamu bayangkan? Kamu bayangkan bahwa cicak itu hanya sebuah hewan yang kecil, hewan yang imut, yang lucu. Bisa? Oke, nah coba nih, misalnya sekarang ada cicak nih di depan kamu. Kamu bisa nggak terlihat lebih tenang? Bisa? Oke. Misalnya nih sekarang di depan kamu sedang ada gambar cicak nih, kira-kira apakah kamu masih merasa ketakutan yang sangat berlebihan? Kurang. Oke. Coba setiap kamu melihat cicak atau melihat gambar cicak, coba kamu bayangkan dengan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa cicak ini hanya hewan yang kecil, hewan yang imut, yang lucu, yang tidak akan menyakiti kamu. Bisa? Oke. Kalau begitu, apa yang kamu rasakan sekarang jika kamu telah bisa melihat bahwa cicak itu adalah hewan yang kecil yang tidak akan menyakiti kamu? Rasa takut yang berlebihan itu kurang. Oke, berarti rasa takutnya sudah mulai berkurang ya. Oke, bagus kalau begitu. Oke, bagaimana dengan perasaan kamu sekarang? Apakah jauh lebih tenang? Oke, bagus kalau begitu. Mungkin sesi konseling kali ini bisa kita akhiri di sini. Nanti kita akan atur pertemuan lagi. Kita akan melihat lagi perkembangan kamu mengenai fobia terhadap cicak ini ya. Oke, berarti sekarang kamu kalau melihat cicak, kamu harus membayangkan bahwa cicak itu adalah hewan yang kecil yang tidak menggelikan. Bisa?
Oke, bagus. Saya tunggu kabar baiknya. Kita nanti akan bertemu lagi. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau begitu, terima kasih sudah datang ke sini. Oke, kalau begitu kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Kalau begitu, kamu boleh pulang. Saya ucapkan terima kasih. Oke, hati-hati ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Salam.